selamat sore semuanya. Apa kabar Sobat Helios? Semoga sehat selalu ya. Thank you semuanya yang udah gabung di live kita hari ini. Mungkin buat yang belum kenal, saya perkenalkan diri dulu. Saya Datu Swasti Hesti Putri, biasa dipanggil Datu. Di sini saya sebagai Product Specialist Nutanix dari Helios Informatika Nusantara. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memandu sebagai moderator di sesi live kita hari ini bersama dengan Nutanix Indonesia. Sebelumnya saya juga mau info buat teman-teman yang udah join di live kita sore ini. Kita juga ada OVO senilai 150.000 buat teman-teman semua nih. Jadi caranya gimana? Sobat Helios tinggal tonton terus aja live sesi kita hari ini sampai selesai. Dan nanti kalau memang ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke narasumber kita di sesi sore ini, bisa langsung sampaikan aja pertanyaannya, langsung diketik aja. Nanti kita akan bacakan dan juga jawab pertanyaan dari teman-teman Sobat Helios. Nah, untuk 3 penanya yang beruntung nanti berkesempatan juga untuk mendapatkan OVO senilai Rp150.000. Nah, oke teman-teman, jadi seperti yang udah dilihat ya di flyer, hari ini kita tuh mau membahas terkait Nutanix. Jadi mungkin Nutanix itu apa sih gitu ya buat teman-teman yang belum pernah dengar juga. Nah, sebelum kita masuk ke sana, aku mau remind juga nih terkait isu apa sih sebenarnya yang lagi hot di luar sana ya teman-teman. Kayak mungkin kita beberapa waktu ke belakang sering banget dengar yang namanya cyber security attack. Jadi bagaimana sebuah data di perusahaan maupun di bisnis itu tuh keamanannya memang harus benar-benar dijaga. Apalagi sekarang nih di luar sana banyak banget nih attack-attack terkait cyber security, entah itu ransomware, malware, dan itu pasti teman-teman juga udah sering dengar juga. Sedangkan kita tahu ya yang namanya data perusahaan atau sebuah bisnis dan organisasi itu pasti penting banget confidentialnya. Kita harus jaga jangan sampai bocor nih keluar. Jadi memang perlindungan data tuh udah menjadi isu tersendiri dan juga hot topic ya untuk sekarang ini. Nah, karena itu di sore hari ini kita akan ngomongin terkait data, terkait Nutanix, dan juga isu-isu apa sih yang lagi tren saat ini. Nah, hari ini pada sesi live kali ini saya nggak sendirian, saya akan ditemani dengan Pak Salomo Sotarduga atau biasa kita panggil dengan Mas Duga. Dia sebagai Senior System Engineer dari Nutanix Indonesia. Selamat sore Mas Duga. Selamat sore Mbak Datu. Apa kabar Mas? Sehat Baik. Ya? Baik, oke. Nah, Mas Duga, kan tadi aku udah sempat mention juga nih ya terkait tren kan. Kita tahu nih kalau di luar sana mungkin untuk teman-teman yang punya bisnis dan juga organisasi, pasti keamanan data mereka tuh penting banget. Cuman kalau dari pengalamannya Mas Duga sendiri ya, sebenarnya tren terkait cyber security itu apa sih yang perlu Sobat Helios tahu, Mas? Iya, jadi memang bicara tentang security ya, dan segala macam attack yang ada gitu ya, seperti malware gitu ya, itu bukan hal yang baru gitu ya. Cuman memang suatu tren yang disebut dengan ransomware ini menjadi sebuah hal yang cukup mendapatkan perhatian banyak orang gitu ya, karena dia menggunakan ya tools-tools tadi gitu ya, seperti malware gitu ya, untuk melakukan tindakan ransom ya. Dan di situ kan ada ada hasil yang didapatkan gitu ya dari yang melakukan gitu ya. Dan kita juga melihat sekarang para pelaku gitu ya, para pelaku attack ini gitu ya, itu semakin semakin advance gitu ya. Di mana kita bisa melihat sekarang bahkan sudah ada yang namanya ransomware as a service gitu ya. Yang pertama, yang kedua bahkan ada juga satu data market ya yang disebut dengan dark data market. Jadi data-data yang di collect gitu ya, kemudian mungkin itu data-data penting sehingga itu dibuat marketnya sendiri gitu. Yang ketiga adalah bahkan sekarang sudah ada support ya gitu ya. Jadi untuk victim-victim yang dari ransomware ini ada semacam layanan support sendiri yang sudah disediakan untuk mereka. Dan yang terakhir adalah bagaimana orang bisa meng-create sebuah malware itu bahkan dengan menggunakan AI sekarang. Wow, berarti udah jadi sebuah industri tersendiri ya Mas terkait ransomware ini. Betul. Mungkin untuk pelaku yang create ransomware-nya, kemudian juga untuk victim-victimnya pun juga udah ada supportnya sendiri. Berarti memang nih suatu hal yang udah jadi tren industri ya di luar sana ya. Udah advance banget berarti. Jadi mungkin Sobat Helios juga perlu
aware juga nih, ternyata di luar sana tuh juga udah betapa ini tuh udah jadi suatu industri tersendiri, udah ada segmennya sendiri juga, Iya. ada marketnya sendiri. Berarti memang kayaknya harus update banget nih terkait security yang ada di luar sana. Nah, kalau kita ngomongin isu cyber security ini, Mas, biasanya bisnis ataupun organisasi, isu apa terkait cyber security ini tuh yang paling banyak dihadapi atau ditemui oleh mereka ya, Mas, untuk yang realnya kayak gitu? Oke, jadi bicara common cyber security issue itu ya pasti attack itu sendiri gitu, karena itu yang paling kelihatan di depan mata gitu ya. Tapi kalau kita lihat tidak hanya itu gitu ya, karena yang namanya sebuah organisasi mereka bisa mengadopsi teknologi lah ya untuk melakukan pertahanan gitu ya terhadap attack tersebut, mengenhance mereka punya security infrastructure gitu ya. Tapi sebetulnya tidak hanya itu gitu ya, karena kalau kita bicara tentang security, di situ ada peranan people juga gitu ya. Mungkin juga peranan terkait dengan proses di organisasi yang perlu di-enhance juga gitu ya. Jadi bagaimana organisasi mengadopsi teknologi-teknologi terkini untuk mengenhance pertahanan security mereka itu menjadi hal yang penting. Yang kedua juga bagaimana organisasi itu mengedukasi terus-menerus ya people-people yang ada di dalam organisasi tersebut supaya mereka menjadi aware terhadap security ya. Seperti kita tahu lah gitu ya, zaman dulu tuh sering banget orang buat password gitu ya, passwordnya sih oke, udah panjang gitu ya, tapi ditulis di sebuah sticky note dan ditempel di laptopnya gitu ya. Nah, hal-hal itu harusnya udah tidak terjadi lagi sih, seperti itu. Jadi memang kita balik lagi ya, mungkin kalau teknologi itu tentu saja bisa mendukung, tapi balik lagi ke orang-orang yang ada di dalam organisasi itu gimana untuk ngejaga security data-datanya mereka ya. Jadi sebenarnya kalau untuk habit dari orang-orang yang ada di organisasi ini tuh mungkin apa ya, Mas, habit yang perlu di-enhance oleh mereka ya supaya lebih aware nih terhadap security ini? Ya sebetulnya banyak sekali ya, dan saat ini sudah begitu banyak organisasi juga yang sudah melakukan training secara regularly gitu ya, apakah setahun 2 kali gitu ya atau setahun sekali, di mana mereka di situ dilatih awareness-nya seperti tadi penggunaan password gitu ya, nggak ada lagi taruh di sticky notes, kemudian awareness terhadap social engineering gitu ya, bisa via email, bisa via messaging gitu ya, itu perlu ditingkatkan awareness-nya seperti itu sih. Nah tadi kalau social engineering sendiri mungkin ada Sobat Helios yang baru dengar term ini, social engineering sendiri apa ya, Mas ya? Ya sebenarnya social engineering itu menggunakan behavior dari people gitu ya, seperti misalnya ya kita tahu lah sekarang kayak tiba-tiba ada messaging orang ada undangan pernikahan di WA gitu kan gitu ya. ya di WA gitu ya. Nah orang tahu kan bahwa yang namanya misalnya undangan pernikahan itu bisa jadi siapa aja. Betul. Gitu kan, mungkin teman SD-nya, mungkin teman yang udah lama nggak ketemu, dan orang cenderung ya udah main buka aja gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu menjadi bagian dari para attackers gitu ya, melihat celah-celah di mana orang bisa dimanipulasi seperti itu sih. Jadi pada social engineering ini bagaimana orang-orang tuh lebih aware ya dengan kemungkinan attacker tuh nyerangnya tuh bisa lewat apa kayak gitu ya. Oke. Nah, tadi kita juga udah sempat mention terkait ransomware nih, Mas. Terus juga tadi ada kita mention juga kalau bikin ransomware ini udah bisa pakai AI juga, berarti yang semudah itu untuk create-nya. Nah, mungkin yang teman-teman Sobat Helios perlu tahu, ini ransomware itu sebenarnya apa dan bagaimana teknisnya mereka bisa menyerang sebuah bisnis ataupun organisasi, Mas? Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat ransomware itu tidak ada yang tiba-tiba gitu ya. Dan dia secara attack-nya tetap sama ya, menggunakan malware ya. Dan tadi saya katakan ya, kombinasi dengan social engineering bisa jadi misalnya sebuah email gitu ya, masuknya lewat email, kemudian ada attachment di mana di email itu membuat orang menarik untuk membuka attachment-nya sehingga terjangkitlah gitu ya, terjangkit malware gitu ya. Dan sebetulnya bukan hal yang baru ya kalau kita bicara tentang malicious software ini, malware ini gitu ya. Tapi kenapa dia menjadi cukup trending ya? Karena ada peranan ransomnya di situ. Ya kan ada sesuatu yang dihasilkan atau didapatkan ya. Betul sekali seperti itu. Jadi
Ya, itu yang memang membuat kenapa si ransomware ini menjadi booming ya sekarang gitu. Ya, apalagi kemarin itu juga sering banget ya Mas, ada kasus nih data perusahaan apa bocor semua kayak gitu ya, terus Betul. nanti diperjualbelikan mungkin di dark web kayak Iya, gitu-gitu ya. betul. Makanya tuh jadi sebuah isu yang cukup hot nih sekarang ini terkait ransomware tadi. Nah, tadi udah kita ngomongin tren terkait cybersecurity, terus juga kita tahu ransomware itu seperti apa. Nah, kalau dari Nutanix sendiri, Mas, ada nggak sih solution atau mungkin teknologi yang memang kompatibel nih, atau mungkin bisa ngebantu teman-teman yang ada menghadapi terkait isu cybersecurity ini, Mas? Ya, jadi Nutanix sebagai sebuah cloud platform sebenarnya ada 4 pilar penting ya. Pilar pertama itu bicara tentang platform itu sendiri. Kita tahu bahwa cloud platform Nutanix itu bisa menampung yang namanya aplikasi, gitu ya. Kemudian bisa menampung data. Nah, tentunya ketika kita menempatkan aplikasi kita, menjalankan aplikasi kita, dan kita mau menyimpan data kita di suatu tempat, kita perlu menjamin platform yang kita gunakan ini betul-betul secure. Nah, Nutanix itu sendiri dari sisi security compliance dan certification itu sudah comply dengan begitu banyak compliance ya. Jadi misalnya kayak ISO 27001, kemudian kita juga memiliki sertifikasi dari Department of Defense di US gitu ya. Kita apply dengan NIST framework gitu ya. Ini membuat bahwa menjamin ke customer bahwa platform yang saya gunakan ini sangat aman gitu ya. Artinya sudah ada third party yang melakukan uji coba, pengetesan, dan menjamin bahwa ini aman. Yang kedua adalah fiturnya terhadap platform ini. Kalau kita tahu bahwa yang namanya software itu pasti ada vulnerability. Nah, dia punya nggak database common vulnerability enhancement-nya, gitu kan? Kemudian apakah dia juga aware terhadap konfigurasi yang ditanamkan di dia, gitu ya? Makanya kan ada proses namanya hardening, ya, ada hardening. Nah, di Nutanix kita juga punya yang namanya security technical implementation guide. Artinya ketika environment ini mau di-deploy supaya dia misalnya comply dengan area finansial, ada namanya PCI DSS. Nah, itu kan ada banyak hal tuh yang perlu di setup gitu ya. Nah, tools dari Nutanix itu membantu customer untuk apply hal tersebut gitu ya, comply dengan hal tersebut. Itu dari sisi platformnya. Ya. Kemudian yang kedua dari sisi aplikasi. Ya. Aplikasi yang ditanam di dalamnya itu kan pasti berkomunikasi ya. Apakah aplikasi itu diakses dari luar atau aplikasi misalnya tier application berkomunikasi dengan DB, dengan database gitu ya. Nah, ada nggak fitur untuk mengamankan hal ini? Nah, di dalam Nutanix itu ada namanya micro segmentation. Artinya apa? Traffic yang berjalan antara tier aplikasi, seperti aplikasi dengan database, itu ada filtrasinya. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan data itu sendiri. Ketika saya menyimpan data, ada nggak fitur pengamanannya? Yang paling standar, ada encryption. Ya, artinya kalau misalnya saya menyimpan data sebuah perangkat gitu ya, kemudian perangkat saya ini di maintenance misalnya. Nah, ada nggak fitur pengamanan yang membuat ketika disk saya itu diganti misalnya, itu data saya nggak mungkin tersebar gitu ya. Nah, di Nutanix itu kita mensupport juga yang namanya enkripsi. Jadi bisa enkripsi secara hardware, bisa enkripsi secara software. Yang kedua juga ada fitur-fitur terkait dengan data-data pengamanan data gitu ya, untuk data-data yang kita sebut dengan data-data tidak terstruktur. Ya. Jadi itu yang sebetulnya nanti akan sangat berkaitan erat dengan solusi terkait dengan ransomware ini. Ransomware ya. Apalagi kita tahu juga sekarang perkembangan data unstructured tuh pesat ya Mas. Betul. Di organisasi maupun perusahaan. Nah, kalau ngomongin data sendiri nih, kan aku juga tahu ya di Nutanix ini ada yang namanya Nutanix Unified Storage, di mana itu kan mungkin sebuah platform untuk meletakkan data di dalamnya ya. Nah, apalagi ini tadi kita juga ngomongin terkait security, terus juga tadi ada fitur-fitur untuk pengamanan data, lebih spesifiknya tadi unstructured data. Nah, kalau dari Nutanix Unified Storage sendiri, Mas, terkait keamanan data, atau mungkin deskripsinya dulu deh, Nutanix Unified Storage itu apa dan bagaimana mereka cara bekerjanya, Mas? Oke, jadi kembali ketika saya katakan bahwa Nutanix ini sebuah platform, ya, tempat kita menjalankan aplikasi dan menyimpan data. Nutanix melihat bahwa data ini merupakan hal yang sangat penting gitu ya, sangat krusial.
Oleh karena itu, kita hadir dengan sebuah data service yang disebut dengan Unified Storage. Nah, kalau kita bicara tentang storage itu kan kebutuhannya bisa bervariasi ya. Ada orang butuh block storage gitu ya, artinya sebuah share storage seperti SAN lah ya, kita share ke multiple server gitu ya. Kemudian ada juga NAS ya, Network Attached Storage, di mana kita bisa nyimpan data image, data PDF dan lain-lain gitu ya. Dan ada juga storage yang lebih advance ya, yang disebut dengan objek ya. Ini sebenarnya semakin ngetren gitu ya. Kenapa? Karena memang aplikasi modern itu semakin masif pertumbuhannya. Ya, bagaimana aplikasi itu bisa memiliki performance yang jauh lebih baik ketika dia bisa melakukan query ke sisi storage-nya, seperti itu. Nah, kapabilitas-kapabilitas ini dilihat oleh Nutanix sehingga kita mencoba mengkombinasikan menjadi sebuah unified storage. Artinya apapun aplikasinya, ya, aplikasinya bisa berjalan di atas Nutanix, ataupun aplikasinya bisa di luar Nutanix, tetap bisa menggunakan si Unified Storage ini. Bahkan ada customer Nutanix itu menggunakan Nutanix bukan untuk menjalankan aplikasi, tapi dia menggunakan si Nutanix Unified Storage ini untuk kebutuhan backup. Ya, jadi backup software-nya itu mentargetkan backup storage-nya itu ke arah Nutanix Unified Storage, seperti itu. Jadi mungkin untuk customer-customer yang menggunakan NUS sebagai backup target itu mungkin mereka ngejar fitur apa nih Mas yang bisa didapetin? Oke, jadi kalau kita bicara tentang security framework gitu ya, security framework itu kan ada di depannya ada banyak lah ya, ada protection-nya, ada tahapan-tahapannya, dan tahapan terakhir itu sebenarnya adalah recovery. Gitu ya. Setelah semuanya terjadi, jika udah terjadi kecelakaan lah ya. Terjadi kecelakaan gitu ya. Oke, nah saya mau menanganinya gimana nih, nge-recover-nya gimana. Nah, recovery itu biasanya terakhir kita menggunakan backup kan. Kita coba restore lah data kita yang hilang atau data kita yang terencrypt, data kita yang dirubah gitu ya. Itu kita coba restore. Nah, banyak kejadian juga, kejadian-kejadian ransomware ini bahkan mereka meng-attack backup-nya dulu. Bisa dibayangkan file backup kita itu sudah terencrypt, sudah dimodifikasi gitu. Nah, oleh karena itu, untuk target backup ini mereka membutuhkan yang namanya immutable storage. Sebuah storage di mana mereka bisa menyimpan file backup-nya dan file itu tidak bisa dirubah oleh siapapun, kapanpun. Gitu ya. Nah, itu yang dimiliki oleh object storage dari Nutanix, which is bagian dari Nutanix Unified Storage ini, gitu ya. Nah, di dalam object storage ini ada fitur namanya WOM, yang saya sebutkan tadi, write once, read many. Dia ditulis sekali, bisa dibaca berkali-kali. Dan itu bisa kita enable itu per folder lah, di object storage nyebutnya bucket, seperti itu. Oke. Berarti kalau yang terkait immutable storage tadi ya Mas, jadi ibaratnya semua data yang ditaruh di dalam storage tadi yang sudah di-immute atau immutable, itu berarti dari luar atau mungkin dari attacker-attacker di luar sana mereka nggak bisa mengubah data yang udah di dalam sana ya Mas ya? Betul, tidak bisa dirubah oleh pemilik data bahkan, atau Nutanix sendiri pun ya sebagai pemilik platform misalnya mau memodifikasi, WOM-nya mau kita disable nih, gitu kan? Supaya bisa kita modifikasi file itu sama sekali nggak bisa. Oke, berarti memang udah benar-benar aman lah ya. Betul. Data yang di dalam sana nggak bisa diotak-atik. Oke, berarti banyak juga ya nih fitur-fitur di dalam NUS terkait security data ya. Tadi ada kayak immutable storage, kemudian juga ada WOM. Nah, kalau ngomongin tadi balik lagi nih Mas ke serangan ransomware gitu ya. Kalau dari Nutanix Unified Storage sendiri itu mereka bisa nggak sih Mas ngebantu ngeproteksi data dari ransomware ini? Oke, seperti saya sebutkan tadi kan ransomware ini nggak tiba-tiba gitu ya. Bisa jadi malware-nya itu udah istilahnya menyerang atau kena ke environment kita itu bisa jadi berminggu-minggu sebelumnya atau berbulan-bulan sebelumnya gitu ya, udah ada malware di situ. Nah, oleh karena itu unified storage yang ada di dalam Nutanix itu hadir dengan sebuah engine analytics gitu ya. Ada engine analytics-nya di mana di dalam engine analytics-nya ini kita bisa melakukan analisa ataupun audit terhadap siapa yang mengakses filenya. Kalau misalnya ada file-file tertentu dan diakses oleh user-user yang mungkin tidak berkepentingan, itu kita bisa lihat gitu ya. Si analytics ini bisa melakukan pelaporan gitu ya, melihat
mana sih file-file yang diakses oleh user-user tidak berkepentingan gitu ya, top file yang diakses oleh mereka gitu ya. Kemudian bisa juga mendeteksi kalau ada apa ya, tindakan-tindakan atau behavior yang anomali. Contoh, dalam waktu tertentu gitu ya, 1 jam misalnya tiba-tiba ada cloning sekitar 100 file gitu ya, mengcloning 100 file. Ini kan suatu tindakan yang nggak wajar. Nah, ini bisa kita blok. Ya, jadi anomali behavior ini bisa kita blok. Atau yang ketiga adalah Nutanix itu sendiri memiliki yang namanya ransomware protection berdasarkan signature-nya. Ya, karena kan file-file ransomware ini ada signature-nya gitu ya. Nah, kita punya sistem analytics yang bisa membaca ataupun melihat oh ini signature-nya adalah signature ransomware dan otomatis akan diblok seperti itu. Oke, berarti kalau misal si Nutanix ini ngedetek oh ada file yang namanya itu ada di dalam salah satu list itu, dia akan terdeteksi sebagai ransomware dan akan diblok ya Mas? Akan diblok, tidak boleh diakses oleh siapapun. Oke, jadi memang udah diblok duluan nih sebelum ada yang bisa ngeakses ya Mas ya. Oke. Nah, kalau terkait yang tadi juga Mas, yang terkait detection terhadap behavior yang anomali, itu berarti nanti dari Nutanix-nya dia akan langsung kasih notification juga ya Mas ke user? Ya, betul. Jadi selain ngasih notification, dari Nutanix pun juga akan langsung ngeblok aktivitas tersebut. Jadi bisa mencegah ya sebelum terjadi adanya ransomware atau tadi pencurian data lah istilahnya kayak gitu. Ya, mungkin bisa saya katakan bahwa Nutanix ini bukan produk security. Jadi itu yang perlu dipahamin dulu. Nutanix melihat bahwa yang namanya security itu kita punya alliance untuk mengenhance security capability. Tapi at least secara platform, Nutanix memiliki fitur-fitur yang membantu organisasi customer gitu ya, untuk bisa mengenhance pengamanan tadi ya, komunikasi data, penyimpanan data dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi ibaratnya untuk user yang mau meletakkan data di dalam Nutanix Unified Storage, kita secara platform tuh udah compliance lah ya untuk segala tadi sertifikasi security-nya seperti itu ya. Jadi terkait security mestinya juga udah nggak perlu worry lagi nih user untuk meletakkan data di atas Nutanix Unified Storage. Nah, jadi tadi juga udah dijelasin sama Mas Duga nih, ternyata banyak juga fitur-fitur yang bisa ataupun juga tools-tools yang bisa di-utilize oleh teman-teman Helios nih untuk mungkin selain security data tapi juga terkait manajemen datanya juga ya Mas ya, karena mungkin ada bisa untuk mendeteksi behavior yang anomali, kemudian jadi mungkin untuk data admin mungkin bisa lebih mudah juga nih kalau ngelihat oh ada something nih, ada yang anomali gitu juga jadi nanti nggak depend on people gitu ya. Betul. Jadi ibaratnya bisa meringankan pekerjaan tim admin data juga ya Mas ya. Oke, nah kalau terkait Nutanix Unified Storage sendiri nih Mas, biasanya dari tempat Mas Duga nih, case apa sih yang paling banyak ditemukan ya yang kita bisa mengutilize Nutanix Unified Storage ini? Mungkin use case-nya bisa di-share nggak Mas? Oke, jadi sebenarnya tadi saya sudah sebutkan satu ya, bisa jadi buat backup gitu ya. Tapi satu hal yang kita bisa lihat bahwa tren aplikasi sekarang itu semakin banyak mereka sebetulnya mengenerate ataupun memproses data-data tidak terstruktur. Dan mereka butuh sebuah media penyimpanan yang bisa terintegrasi gitu ya. Jadi memenuhi kebutuhan tadi lah, multipurpose lah gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang use case-nya, sebetulnya ketika kita memodernisasi aplikasi kita. Modern aplikasi itu lebih banyak menggunakan yang namanya object storage sekarang, gitu ya. Jadi aplikasi bisa melakukan semacam query lah, gitu ya, kepada storage-nya. Jadi data-data terstruktur itu nggak disimpan di dalam sebuah RDBMS lagi. Kalau zaman dulu tuh ada istilahnya blob ya, dan itu sangat mengkonsumsi memori sehingga performance aplikasi jadi jelek lah. Gitu. Nah, aplikasi modern seperti misalnya sosial media kayak Instagram gitu ya, mereka menggunakan si object storage ini ya, protokolnya menggunakan S3, sehingga proses-proses query ya, pembacaan ke sisi data-data strukturnya bisa lebih cepat. Jadi itu yang pertama. Jadi modern application bisa. Yang kedua tadi backup. Kemudian kita juga bisa ketika organisasi, biasanya kan organisasi itu silo nih media penyimpanannya, ya ada SAN storage, ada NAS-nya gitu ya, ada flash storage. Nah, ketika mereka mau mengkonsolidasi supaya datanya ini bisa
experience terhadap data itu bisa lebih terintegrasi dengan aplikasi ya. Aplikasi misalnya dalam VM, dalam satu platform. Nah, mereka bisa mengkonsolidasi dalam unified storage ini. Sehingga kembali lagi user experience-nya ketika mau memanage, misalnya saya mau manage data saya nih, data service saya. Terus saya mau manage misalnya aplikasi saya di dalam VM. Itu menggunakan manajemen konsolnya itu sama. Seperti itu. Manajemen plane-nya sama. Seperti itu. Berarti secara use case nggak cuman satu aja ya yang bisa diutilize untuk NUS ini, tadi bisa untuk backup, terus juga mungkin untuk aplikasi bisa integrate dari sisi storage-nya juga. Berarti ibaratnya untuk segala bentuk storage itu secara platformnya udah bisa di-unified atau di-integrate jadi satu gitu ya Mas ya? Yeah, mostly. Oke. Nah kalau untuk tadi kan use case-nya nih Mas, kalau untuk customer-nya sendiri ada nggak sih Mas kayak mungkin spesifik industri atau mungkin industri yang memang paling banyak sudah menggunakan Nutanix Unified Storage ini di Indonesia itu kebanyakan mungkin dari industri apa gitu? Ya, memang kalau kita lihat di semua industri sebenarnya fit in. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan aplikasi modern tidak bisa dipungkiri di area finansial industri gitu ya, kayak misalnya bank aja gitu ya. Sekarang ada khusus namanya digital banking gitu ya. Nah, di mana mereka membutuhkan data service seperti ini untuk melayani aplikasi mereka supaya bisa lebih advance. Nah, oleh karena itu, memang di area financial industry itu membuat adopsi teknologi ini jauh lebih cepat lah gitu ya. Dan saya sempat sebutkan tadi terkait dengan backup gitu ya, bicara tentang backup. Nah, salah satu industri yang mereka banyak menghasilkan data gitu ya, data-data mining, data-data geospasial gitu ya. Nah, mereka sangat aware sekali terhadap data-data ini. Nah, justru mereka menggunakan Nutanix Unified Storage ini untuk membackup dan memanage data mereka, seperti itu. Berarti memang secara industri pasti semuanya butuh lah ya, karena memang semua industri atau semua perusahaan maupun organisasi pasti menghasilkan data. Cuma memang kalau kita ngomongin secara keamanan data, memang ada beberapa industri yang mungkin dituntut untuk lebih ini yang menjaga keamanan datanya mereka ya Mas ya. Betul. Kayak tadi mungkin ada mining, kemudian financial seperti itu ya. Oke, nah berikutnya Mas, kalau untuk Nutanix Unified Storage sendiri kan tadi seperti sudah di-mention ya, kita adalah sebuah platform yang nge-integrate untuk ya beberapa macam storage seperti itu. Nah, kalau yang membedakan Nutanix Unified Storage dengan solusi storage lainnya, apa sih yang paling membedakan, Mas? Ya, jadi sebetulnya tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa Nutanix ini sebuah cloud platform software, di mana di dalamnya itu bukan hanya tempat menyimpan data seperti storage pada umumnya, ya, tapi kita juga bisa menjalankan aplikasi. Nah, dengan menggunakan Nutanix Unified Storage yang which is juga otomatis di bawahnya adalah platform dari Nutanix gitu ya, kita bisa memiliki kelebihan. Artinya apa? Kita bisa mengintegrasikan aplikasi kita dengan data kita jauh lebih mudah, gitu ya. Kemudian kita bisa mengintegrasikan use case lain ya, terkait misalnya database gitu ya, kemudian terkait dengan desktop service juga gitu ya, ataupun cloud native, itu jauh lebih mudah. Kenapa? Karena semuanya itu kita tahu bahwa platform Nutanix itu dia API base ya, artinya semua komponen-komponen di dalamnya itu tersedia API-nya. Nah, dengan ini kita bisa mengintegrasikan dengan SDLC, Software Development Lifecycle, itu juga jauh lebih mudah seperti itu. Oke, berarti mungkin ini secara fitur memang Nutanix-nya sendiri sebagai platform pun mereka juga udah banyak ya Mas solusi yang mungkin bisa diutilize sama teman-teman Helios nih. Mungkin tadi terkait ada data service, kemudian ada aplikasi, desktop as a service, database as a service, dan Nutanix Unified Storage itu mungkin hanyalah salah satu di dalam Nutanix-nya itu ya Mas, dan betul. jadi bisa mengintegrate semua solusinya. Berarti kalau gitu mungkin ketika teman-teman menggunakan Nutanix sendiri, jika ada kebutuhan mungkin tadi kayak mereka punya aplikasi nih, mungkin mau integrate tidak hanya data tapi mungkin database-nya juga, itu di Nutanix secara platform sudah ready juga ya Mas. Betul. Ya.
Oke, jadi menarik banget nih penjelasan dari Mas Duga terkait Nutanix Unified Storage ya Mas. Jadi memang bisa menjawab isu ataupun hot trend yang ada di luar sana juga nih terkait cyber security, dan juga ternyata Nutanix Unified Storage pun juga fiturnya tidak hanya sekedar data security aja, Betul. tapi pun juga secara platform data maupun manajemennya pun juga sudah bisa dibantu di Nutanix Unified Storage ini. Apalagi juga terintegrate juga nih dengan Nutanix yang memang secara solusi sudah macam-macam juga ya. Nah oke, mungkin aku mau remind lagi juga nih ke teman-teman yang join di sesi live sore ini, kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan aja, karena aku akan remind lagi untuk teman-teman yang beruntung, untuk tiga penanya yang terpilih akan mendapatkan OVO senilai Rp150.000. Jadi kalau memang teman-teman ada pertanyaan terkait cybersecurity ataupun terkait Nutanix atau mungkin lebih spesifik terkait Nutanix Unified Storage, bisa langsung diketik aja di kolom komen. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya di sini dan akan kita bantu jawab juga. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung diketik aja ya teman-teman. Nah mungkin aku mau singgung sekalian kali ya Mas, sambil nunggu nih teman-teman kalau ada yang mau kasih pertanyaan nih. Kalau Nutanix sendiri Mas, secara platform itu kan memang tadi dia tidak hanya Nutanix Unified Storage aja ya. Boleh di-share dikit nggak Mas, di Nutanix sendiri itu sebenarnya ada solusi apa aja gitu yang bisa mungkin diutilize sama teman-teman semua? Oke, sebagai sebuah cloud platform, Nutanix itu terbagi menjadi dua, ya, yang menjadi fondasi. Yang pertama adalah cloud infrastructure-nya, gitu ya. Artinya cloud infrastructure ini pasti melibatkan komputasinya, gitu ya, compute-nya, kemudian networking-nya, ya, karena di Nutanix juga sudah tersedia yang namanya overlay networking, gitu ya. Kita bisa menggunakan VPC seperti di public cloud. Kemudian yang ketiga adalah storage-nya atau datanya, gitu ya. Nah, tentunya ini juga dibungkus dengan kapabilitas terkait dengan data protection-nya, kemudian terkait dengan fitur-fitur untuk disaster recovery-nya, gitu ya. Jadi sudah komplit lah di Nutanix Cloud Infrastructure. Nah, Cloud Infrastructure ini tentunya perlu ada manajemen plane-nya, gitu ya, manajemen layer-nya. Oleh karena itu Nutanix memiliki yang namanya Cloud Management. Nah, di dalam Nutanix Cloud Management ini fitur-fitur seperti misalnya untuk melakukan IT operation secara intelijen, ya, kemudian membangun automation gitu ya seperti di public cloud, itu sudah ada kapabilitasnya ya. Bahkan terkait dengan cost management, security, compliance management itu juga sudah termasuk di dalamnya. Jadi dua hal itu, Nutanix Cloud Infrastructure dan Nutanix Cloud Management itu merupakan fondasi dari cloud platform ini. Nah, di atasnya itu adalah data service. Ya, data service ini dibagi dua, data service untuk terstruktur yang disebut dengan Nutanix Database, ya. Yang kedua adalah untuk data tidak terstruktur. Nah, ini yang disebut dengan Nutanix Unified Storage. Gitu. Yang ketiga adalah terkait dengan desktop as service tadi yang betul. Mention. Oke. Berarti bisa dibilang ada untuk infrastructure, kemudian ada cloud management, database as service, unified storage, dan juga desktop as service. Jadi secara solusi ini Nutanix sebenarnya udah lengkap banget ya Mas buat teman-teman untuk utilize. Nah ini aku cek udah banyak juga pertanyaan dari teman-teman. Mungkin aku akan bacain dan kita akan bahas ya pertanyaannya. Yang pertama ini ada dari Innerpeace 0808. Bila storage yang ada di on-prem dipindahkan ke cloud, apakah bisa memitigasi resiko ancaman cyber? Oke, ini maksudnya cloud itu bisa jadi public cloud. Ya, mungkin public cloud gitu ya. Jadi kalau kita bicara memitigasi ancaman cyber, kita tahu bahwa yang namanya public cloud itu pasti mereka comply dengan security compliance, ya, sama lah seperti Nutanix gitu ya. Nah, ada memang beberapa metode yang bisa digunakan gitu ya. Ketika saya punya data dan data itu misalnya ada ada umurnya, ya, data age. Nah, kita bisa gunakan storage service yang ada di public cloud, ya, karena Nutanix itu juga bisa jalan di atas public cloud gitu ya. Kita bisa menggunakan Nutanix Object tadi yang kita jalan ke public cloud untuk archive data kita. Sehingga apa? Sehingga kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu terhadap environment on-prem kita bisa dengan mudah merecovery aplikasi kita ataupun data kita itu di public cloud. Itu salah satu strategi yang sekarang banyak juga digunakan oleh organisasi. Oke. Berarti sudah bisa membantu untuk tadi ya memitigasi resiko ancaman cyber. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Suisse 2239.
Bagaimana caranya supaya security di sisi penggunaan storage atau platformnya aman, selain tentunya penggunaan firewall yang sudah kita lakukan. Jadi bagaimana nih buat nambah security selain Enhancement menggunakan lah ya. enhancementnya. Oke, kalau kita bicara dari sisi komunikasi data, traffic ya. Traffic itu ada dua. Yang pertama adalah traffic yang north-south kita nyebutnya ya. Traffic dari luar gitu ya, masuk ke dalam gitu ya, atau dari dalam keluar. Kemudian ada traffic yang east-west gitu ya, yang horizontal. Nah, yang vertikal itu tentunya udah ada on-prem ya. Udah ada on-premise perimeter firewall ya, ada perimeter firewall. Nah, untuk yang east-west tadi kita saya sudah sempat singgung ada namanya microsegmentation. Kita bisa enhance dari sisi traffic east-westnya. Dengan apa? Setiap traffic itu bisa kita kategorikan sehingga kalaupun misalnya di salah satu tier aplikasi ternyata sudah kena malware gitu ya, kita bisa isolasi. Ya, kita bisa isolasi workload tersebut sehingga tidak ada komunikasi yang masuk ke dalamnya. Seperti itu. Jadi penyebarannya bisa kita limitasi lah. Bisa limitasi ya. Jadi ibaratnya kalau ada virusnya nggak menyebar lagi ke data yang lain seperti itu ya Mas ya. Nah itu kan dari sisi aplikasinya. Nah yang kedua adalah datanya. Ya, kembali lagi simpan data Anda di suatu tempat di mana ada security protection-nya. Either tadi enkripsi ya, di dalam Nutanix ada enkripsi. Yang kedua adalah kita punya analytics ya, terkait dengan ransomware, terkait dengan anomali behavior tadi. Gitu. Oke, jadi memang balik lagi untuk mengenhance tuh kita perlu platform yang sudah secure seperti itu ya Mas ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Inner Peace, Unified Storage apakah berupa software atau hardware dan minimal berapa node? Oke, secara prinsip semua solusi Nutanix itu adalah software. Ya, jadi Nutanix Unified Storage adalah sebuah software additional ya, opsional yang bisa kita enable di dalam platform Nutanix gitu ya. Jadi Nutanix Unified Storage itu harus di-deploy di atas platform Nutanix gitu ya. Kemudian jumlahnya berapa node ya? Nutanix itu kan untuk production minimal 3 node ya. Minimal 3 node. Jadi tetap menyesuaikan dengan requirement standar. Oke. Nah, ini udah menjawab pertanyaan dari Otsuka Regensan juga ya, existing bukan Nutanix apa bisa? Tadi udah dijelasin Mas juga untuk NUS sendiri runningnya di atas platform Nutanix ya Mas ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari Yofi Handian. Mau nanya untuk file storage Nutanix itu menggunakan tipe security apa dan apakah ada sistem alert untuk ancaman ransomware ini? Nah, ini tadi udah dijelaskan ya, kita ada notification juga nih kalau tadi ada anomaly behavior dan kemudian hitungan pembeliannya apakah ukuran file storage atau servernya seperti itu? Mungkin silakan Mas dijawab. Oke, jadi ada dua pilihan sebetulnya untuk mengadopsi Nutanix Unified Storage. Yang pertama kita bisa menggunakan Nutanix Unified Storage ini dedicated storage, ya. Jadi tidak dikombinasikan dengan, karena kan tadi bisa taruh aplikasi, tapi bisa juga dikombinasikan dengan aplikasi. Nah, cara perhitungannya itu sangat simpel sekali. Sekalipun misalnya kita punya raw storage secara fisikal itu misalnya 10 tera, sedangkan kita hanya butuh kapabilitas dari Unified Storage ini hanya 1 tera, yang dibeli itu hanya yang digunakan. Yang digunakan berarti 1 tera aja ya? Betul, seperti itu. Berarti cukup simpel nih, balik lagi ke kebutuhan teman-teman untuk usable-nya nih di berapa tera, nanti perhitungan softwarenya berdasarkan itu. Nah, tadi di Yofi Handian juga tanya, kalau untuk file storage Nutanix itu menggunakan tipe security apa? Menggunakan tipe security apa? Ini maksudnya apa nih? Enkripsinya atau tapi oke lah. Kalau dari sisi encryption ya, tadi ada hardware encryption, ada software encryption. Itu kita comply dengan FIPS ya. Kemudian enhancement-nya tentunya ya kayak di file storage itu dia ada airbag-nya gitu ya, bisa integrasi dengan Active Directory, jadi kita bisa filtrasi siapa yang bisa mengakses, ya ada profilnya juga. Kemudian untuk mengamankannya tadi ada anomali behavior ya, jadi kita bisa menghambat lah gitu ya aktivitas-aktivitas yang tidak wajar. Kemudian ada tadi ransomware protection berdasarkan signature. Oke, jadi tipe security-nya nih banyak nih Mas Yofi Handian. Nanti bisa disesuaikan dengan use case yang paling sering ditemui apa ya mungkin ya Mas. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Clara Claire.
mau tanya, semisal backupnya di luar environment, apakah masih bisa protected oleh Nutanix? Ini mungkin maksudnya di luar environment Nutanix ya, Mas. Nah, bisa nggak nih, Mas, kalau pertanyaan dari Mbak Clara ini? Oke, kalau bicara sebagai backup target bisa, gitu ya. Artinya apa? Saya aplikasinya jalan di atas platform lain, gitu ya, atau misalnya di bare metal. Nah, yang melakukan backup itu kan si backup software, ya. Nah, backup software itu menggunakan Nutanix hanya sebagai backup target, itu memungkinkan. Jadi memungkinkan yang nggak harus menggunakan ibaratnya existing Nutanix gitu, nggak harus ya kalau kita case-nya ngomongin sebagai backup target. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya ada dari Pak Budi H67. Umumnya proteksi data dilakukan before, during, dan after attack. Nah, apakah Nutanix ini melakukan proteksinya seperti ini karena attacker semakin pintar mengelabui sistem security kita? Tadi udah dibahas ya, Mas ya? Betul. Udah dibahas juga di awal tadi. Antisipasi ya. Ya, mulai dari antisipasinya seperti apa, kemudian saat terjadi attack-nya seperti apa, dan recovery-nya seperti apa ya. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Rian Saputra _9. Apakah storage pada Nutanix memiliki fitur user access management? Ini tadi juga kayak udah sempat. Role based access. Jadi kita bisa kontrol juga ya untuk data-data tertentu mungkin yang bisa memiliki akses siapa saja. Betul. Gitu. Dan juga bisa ngelihat apakah yang akses data ini memang orang yang memiliki ini kredibilitas karena memang secara integrasi dengan user access-nya kita bisa terintegrasi misalnya seperti dengan Active Directory atau LDAP, sehingga kita tinggal melihat profil dari user itu, dia bisa melakukan apa, mengakses data atau folder yang mana. Oke, jadi jawabannya Pak Budi ada ini fiturnya dari Nutanix. Oke, kemudian berikutnya ada pertanyaan dari Otsuka Regensan. Apakah di Nutanix ada alert jika terjadi ransom? Tadi sudah ada ya jawabannya, memang kita ada fitur notifikasi juga. Kemudian lalu apakah ada cara untuk integrate NUS ke third party security? Nah, ini kayak belum dibahas nih, Mas, terkait integrate-nya. Oke. Integrasi NUS dengan third party security. Untuk Nutanix files, kita bisa enable antivirus ya. Jadi setiap file yang akan diakses, jadi kan file-filenya disimpan tuh di dalam Nutanix files gitu ya. Nah, setiap file yang akan diakses dan yang akan disimpan itu akan di-scanning dulu oleh antivirus. Antivirusnya tentunya bukan berasal dari Nutanix gitu ya, tapi kita bisa meregistrasikan antivirus tersebut dengan protokol tertentu untuk bisa men-scanning file-file yang ada dalam Nutanix. Oke, jadi jawabannya nih Pak Otsuka, kita ada fiturnya nih untuk pertanyaannya tadi. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Taufan Bayu _AW. Nutanix ada AI kah untuk detect behavior user? Ini berarti mungkin terkait yang anomali detection tadi ya, Mas ya? Machine learning ya. Machine learning juga. Jadi memang di Nutanix ini udah dilengkapi dengan machine learning juga. Jadi kalau misal ada behavior yang tidak normal, mungkin nanti akan muncul notifikasinya. Kemudian berikutnya ada dari Budi.h67. Untuk biaya investasi Nutanix Unified Storage sifatnya perpetual atau subscription, dan perhitungannya berdasarkan apa? Untuk perhitungannya tadi udah dijawab per terabyte tadi ya. Per terabyte berdasarkan usable yang memang dibutuhkan. Nah, kalau untuk sifatnya nih, Mas, perpetual atau subscription? Oke, untuk semua software Nutanix, karena Nutanix itu software gitu ya, kita menggunakan subscription ya. Jadi mau dia Nutanix Unified Storage, Nutanix Cloud Platform atau Cloud Infrastructure, itu semuanya subscription. Subscription, oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dimas Timothy. Untuk recovery dari Nutanix, RPO dan RTO-nya bagaimanakah? Oke, kalau kita bicara tentang RPO dan RTO, itu kan berarti ada data protection ya. Nutanix itu support yang pertama synchronous data protection ya, jadi zero RPO ya. Yang kedua kita support untuk nearsync ya, itu paling kecil itu sekitar 1 menit ya. Dan yang ketiga adalah asinkronus, itu paling kecil sekitar 1 jam. Oke, berarti bahkan ada yang sampai 0 detik juga ya, Mas, untuk ini ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Hanibani 168. Apakah untuk Nutanix apakah ada brand khusus hardware-nya? Mungkin silahkan, Mas, dijawab. Oke, untuk hardware sebetulnya kita agnostik ya. Jadi Nutanix itu sebuah software yang bisa berjalan di any commodity hardware sebetulnya ya.
yang jelas harus x86 ya, either pakai AMD ataupun Intel. Dan untuk brand hardware-nya itu bisa menggunakan brand-brand hardware yang ada di market seperti misalnya Lenovo, HPE, kemudian ada Fujitsu, ada Cisco gitu ya. Namun pastikan bahwa hardware yang digunakan itu adalah hardware-hardware yang sudah disertified ya. Artinya Nutanix dan brand-brand hardware tersebut sudah memilih tipe-tipe tertentu dan sudah mensertifikasi sehingga code name-nya juga berubah ya. Code name-nya juga berubah. Nah, Nutanix sendiri juga memiliki appliance-nya ya yang disebut dengan Nutanix NX gitu. Jadi any brand hardware yang sudah disertified Nutanix itu bisa jalan. Oke. Berarti tenang aja nih teman-teman, untuk brand hardware banyak ya pilihannya, nggak terkunci ke satu brand aja, atau mungkin hanya boleh nih cuman boleh pakai hardware dari Nutanix saja, itu enggak, nanti balik lagi ke teman-teman mungkin preferensinya bisa menggunakan mau brand yang apa gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Yofi_Handian, apakah ada jenis license file storage dari Nutanix? Ya, jadi sebetulnya memang Nutanix dulu untuk storage service ya, data service ya, itu terpecah ya. Jadi ada file Nutanix Files ya untuk file storage seperti NAS gitu ya. Kemudian ada Nutanix Object ya, itu untuk yang S3, dan ada Nutanix Volume untuk yang block. Nah, cuman di tipe lisensi yang terbaru ya, itu semua sudah dijadikan satu paket yang namanya Nutanix Unified Storage. Oke. Jadi sekarang ini memang yang paling terbaru adalah lisensi namanya Nutanix Unified Storage, teman-teman. Mungkin ya, kalau dulu mungkin terpecah-pecah, sekarang udah jadi satu. Jadi cukup ingetnya Nutanix Unified Storage aja atau NUS, biar gampang, seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Yofi_Handian lagi. File storage Nutanix ini menggunakan tipe security apa? Ini tadi juga udah dijawab ya. Dan bentuk, ini kayaknya keulang nih pertanyaannya, bentuk alert dari ancaman ransomware itu bagaimana, tadi juga udah kita bacakan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Noval Karyadi, berapa usable storage yang didapatkan untuk minimum konfigurasi di NUS? Mungkin silakan Mas. Usable storage itu pasti akan sangat bervariasi ya. Jadi kembali lagi, saya punya kapasitas hardware-nya berapa gitu ya, lebar bucket-nya berapa gitu ya, lebar ember-nya berapa. Nah, namun justru kelebihannya menggunakan NUS, saya itu tidak harus istilahnya melisensikan sejumlah kapasitas hardware-nya. Katakanlah misalnya saya punya kapasitas hardware itu 10 tera, tapi ternyata aplikasi saya butuh Unified Storage ini atau NUS ini hanya 1 tera. Ya saya hanya perlu beli yang 1 teranya saja, seperti itu. Oke, berarti mungkin untuk konfigurasinya balik lagi ya, kebutuhan aplikasinya seberapa besar ya Mas ya. Oke, jadi mungkin jawabannya seperti itu. Biasanya nanti kita bisa melakukan assessment dulu kali ya Mas ya, terkait kebutuhan aplikasinya itu seberapa besar, nanti konfigurasinya akan disesuaikan. Tapi balik lagi untuk license NUS yang dibutuhkan itu balik lagi tidak mengikuti mungkin istilahnya raw storage-nya ya Mas, tapi mengikuti lagi ke kebutuhannya itu seberapa tera. Nah, oke, jadi teman-teman kalau masih ada pertanyaan bisa langsung masih disampaikan lagi aja di komen. Jadi pembahasan kita terkait Nutanix Unified Storage nih menarik banget nih Mas. Jadi ternyata memang tidak hanya terkait security aja, tapi juga terkait data management. Kemudian tadi juga ada machine learning-nya juga ya di Nutanix. Itu memang sudah ada di fitur dari Nutanix Unified Storage ini. Nah, kemudian juga terkait isu-isu di sesi kali ini kita juga baru tahu ya kalau ternyata di luar sana tuh ada industri ransomware atau cyber attack sendiri. Betul. Ya Mas. Jadi kayak misal udah bisa bikin ransomware lewat AI kayak gitu. As a service, data market. Data market itu ternyata sudah high tech banget nih ibaratnya untuk cyber attack di luar sana. Jadi memang penting juga nih buat teman-teman terus update ya terkait isu-isu cyber attack di luar sana. Dan kalau kita ngomongin data protection dari sisi platform, Nutanix sendiri itu juga sudah certified untuk security-nya ya Mas. Jadi untuk meletakkan data-data perusahaan maupun bisnis pun juga aman. Jadi tenang nih teman-teman kalau meletakkan data di atas platform Nutanix. Nah, saya juga mau info juga nih ke teman-teman Helios kalau mungkin teman-teman ada yang tertarik lebih lanjut terkait Nutanix Unified Storage, mungkin mau cobain dulu nih fiturnya seperti apa, atau mungkin
pengen tahu juga tadi terkait lisensinya itu seperti apa, teman-teman bisa langsung aja menghubungi kami di nutanix@helios.id ataupun di info@helios.id, karena kita juga ada free trial nih untuk Nutanix Unified Storage. Jadi untuk teman-teman yang tertarik mencoba, ingin tahu nih fitur-fiturnya seperti apa, nanti bisa cobain langsung aja email ke dua alamat, ke salah satu email tersebut, nutanix@helios.id atau info@helios.id. Nah, kemudian juga untuk teman-teman tadi yang udah menyampaikan pertanyaan, terima kasih juga. Nanti kalau memang masih ada pertanyaan lagi, mungkin bisa ketik aja di kolom komen Instagram ataupun LinkedIn-nya Helios ya, nanti kita bisa bantu jawab. Dan untuk yang sudah mengajukan pertanyaan, tadi kita juga ada top 3 penanya nih. Jadi seperti yang saya info tadi, untuk pemenang atau 3 orang beruntung ini nanti akan mendapatkan OVO senilai Rp150.000. Dan 3 orang yang beruntung itu ada dari Budi.h67, kemudian ada Suise2239, dan juga ada dari Noval Karyadi. Nah, jadi congrats buat 3 teman-teman tersebut, yeay. Nanti akan mendapatkan info selanjutnya ya terkait OVO senilai Rp150.000. Nanti mungkin bisa juga DM ke Instagram Helios ataupun ke LinkedIn Helios untuk konfirmasi terkait hadiahnya. Nah, Mas Duga, pembahasan hari ini tadi menarik banget ya. Mungkin buat teman-teman Helios juga banyak insight yang didapat ini terkait cybersecurity, kemudian juga terkait platform Nutanix, dan mungkin secara fitur pun juga nggak sebatas hanya terkait data aja, tapi juga tadi ada untuk desktop as service, database, kemudian juga cloud manager. Menarik banget. Dan bagaimana Nutanix juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Saya ucapkan terima kasih Mas Duga untuk waktu dan kesempatannya sudah mampir ke sesi live-nya Helios. Nah, selain itu saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah join di live session kita hari ini. Tetap stay tune mungkin di sosmednya Helios ya, kita ada di Instagram, kemudian ada di LinkedIn juga. Mungkin tetap stay tune, bisa follow sosial media kita dan juga sosial media Nutanix Indonesia, ada di Instagram, ada Nutanix ID. Bisa di follow aja untuk bisa ngikutin terkait update-update tren terkait teknologi IT saat ini tuh ada apa aja sih, biar teman-teman tuh bisa keep update terkait IT maupun teknologi. Sekali lagi saya Datu mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di live session hari ini. Saya ucapkan selamat sore. Thank you. Thank you.